Halo, selamat malam guys. Ini kurang lebih gue udah ya seminggu more or less gue kagak upload sesuatu di channel YouTube gue. Nah, hari ini kita bahas materi baru ya. Materi yang gue bahas hari ini adalah kalau waktu kapan tahu gue upload video tentang apa bedanya persahabatan zaman sekolah, kuliah, dan kerja. Nah, sekarang gue mau ngebahas tentang apa bedanya pacaran di zaman sekolah, kuliah, dan kerja. Oke, zaman gue masih pacaran dulu, zaman gue masih sekolah dulu ya. Kurang lebih di akhir 90-an sama 2000-an. Dunia dating itu nggak kayak sekarang ya. Zaman itu tuh belum ada yang namanya Tinder, Bumble, Coffee Meets Bagel, nggak ada seperti itu. Dan apa sih? Dan referensi kita para cowok-cowok tuh untuk ngedapetin materi tentang gimana caranya ngedeketin cewek tuh susah banget. Paling banter kita dapetin informasi tentang cara deketin cewek itu paling dari teman-teman segeng, teman-teman setongkrongan lah gitu, atau teman-teman satu sekolah gitu. Jadi ya udah dia usually nasihat dari mereka belajar dari mana? Mungkin cuma dari orang tua mereka atau dari even worse dari film. Itu nggak ngasih apa namanya ya, nggak ngasih informasi dan pengetahuan yang benar tentang apa itu definisi fall in love, pacaran, kenapa orang bisa suka sama seseorang dan sebagainya gitu. Jadi ya iya, kalau buat cowok-cowok usually it's messed up kalau kita mau deketin cewek yang kita mau gitu. Jadi ya usually kalau kita dengerin dari teman-teman yang dulu tongkrongan yang bisa jomblo, yang jomblo-jomblo juga ya iya, nggak usually nggak berhasil kita dapetin cewek pujian kita. Dan cewek juga sama. Mereka belajar dari teman-teman sama cewek-cewek juga yang mereka nggak ngerti gimana sih how to treat a guy, gimana dapetin cowok, oke? Okay? Saat itu dan it's like that kalau zaman itu kalau dari segi uh, pengetahuan dan di tahun segitu tuh lo masih terbatas secara geografis dan lingkungan ya. Jadi gebetan yang tersedia saat itu ya udah di lingkungan sekolah lo atau kuliah lo aja atau kalaupun lo bisa ada dapat tempat lain uh, uh, paling ya iya di lo kalau bisa ada lingkungan di luar sekolah bisa ada lingkungan tempat les atau lingkungan tempat nongkrong atau apalah gitu lo bisa ada gebetan lain. Jarang ada ceritanya lo dapet someone di luar circle uh, pergaulan lo kecuali lo dikenalin, oke? Okay? Itu zaman dulu dan apa ya, and at that time kita sebagai cowok kita tuh ya nggak ngerti gimana caranya teknik yang benar itu yang ngedeketin lawan jenis itu kayak gimana. Jadi ya oh my god, kita kalau ngelihat pujian hati kita atau gebetan kita dari jauh tuh kita rasanya kayak oh my god deg-degan, deg-deg ser gitu, ada seru-serunya gitu. Dan kita mungkin iseng lewat depan kelas dia atau kadang cewek yang lagi ngehebat kita tuh iseng lewat depan kita gitu. Dan ya seperti itu. um, it's like that. Ada sedikit getar-getar gimana gitu yang uh, serunya gitu, kayak ya umpama kita main game nggak ada cheat code-nya seru gitu. That's zaman school. Kalau kuliah more or less masih sama, tapi apa ya, kita udah sedikit lebih mature, lebih tahu, jadi ya tapi more or less hampir sama lah. Nah, begitu lo lulus kuliah, this is the problem. uh, Kalau di zaman sekolah udah cewek banyak ya, teman-teman seangkatan, adik kelas, kakak kelas. But kalau udah masuk kuliah, kalau kampus lo yang kebetulan lagi banyak ceweknya juga enak, gebetan banyak. Nah begitu masuk dunia kerja, lingkungan lo kebanyakan majemuk. Cowok-cowok yang ada mungkin juga ada taken, cewek-cewek yang ada juga ada yang taken, ada yang masih single. Itu kalau lo cuma ngandalin dari lingkungan lo doang. Nah, kalau lo udah masuk dunia kerja, lo pengen opsi lo lebih banyak. Like it or not, skill lo untuk ngegayat lawan jenis dan skill apa lagi ya, skill untuk ngebikin lo menarik di mata lawan jenis itu yang harus diasah, suka nggak suka, mau nggak mau. Jadi ya kalau sudah lulus kuliah, yaudah, it's you.
on your own dan lo harus belajar tentang skill set untuk lo ningkatin exposure lo ke lawan jenis dan mungkin juga skill lo untuk nge-guide. Gimana caranya lo bicara dan bawa diri biar ceweknya jadi tertarik sama lo dan gak ilfeel. Oke? Oke. Dan pasca lo lulus kuliah, itu dunia dating. Itu udah free fight liberalism. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena semua orang berhak pakai cara, taktik, dan armor apa aja untuk ngegebet lawan jenis. Wow. Kalau yang cewek mungkin dia bisa pakai armor dress yang seksi, terus hot pants atau apa untuk nge-guide lawan jenis, atau mungkin kalau yang cowok mungkin dia sedikit-sedikit show off, mungkin dia punya arloji mahal, Rolex atau sejenisnya, atau kalau nggak belum mampu beli Rolex, apa ya, maybe Seiko yang mahal, atau mau maybe Audemars PJ itu di atasnya Rolex atau nggak, atau is it cheaper? Well, I don't know, maybe something like that lah. Nah, okay, because you're free to, kalau buat cowok ya, pilihan lo harus asah diri lo, dan apa namanya, pilihan lo banyak. You can get untuk ningkatin exposure lo bisa pakai dating apps, Tinder, Bumble, Tantan, or anything that you like. Ya, dan situ. Dan selain itu ada exposure lo mungkin, kalau lo emang cukup bernyali, well, you can approach girls at the mall or at the cafe. Kalau kamu cukup bernyali dan tahu caranya buka percakapan ya. Kalau lain itu mungkin kamu banyak nongkrong di event-event khusus. Dan apalagi ya? Oh ya, dan lo mungkin bisa pakai parfum khusus. Parfum khusus itu juga bagian dari armory lo sebagai cowok untuk gaya lawan jenis. Kalau lo zaman sekolah kuliah paling berapa sih lo pakai parfum yang 10.003 mungkin buat apa namanya, impress ya, biar lo nggak smell awful kalau lo lagi jalan sama cewek lo gitu, atau lagi jalan sama gebetan lo, seperti itu. Dan oh ya, selain daripada itu, zaman sekarang tuh skill untuk belajar dan improve yourself juga banyak. Well, even you ketik di Google atau di Instagram caranya nge-get lawan jenis, wow, ntar ada keluar 1001 cara untuk itu, dari yang free sampai berbayar. Oke, untuk girls juga sama. 1001 cara armory dan taktik untuk mereka dapat. Oh, tapi guys tuh perlu sadarin ya, kalau setelah lulus kuliah, wow, lu punya pilihan banyak. Sekarang pertanyaannya adalah, oke, lu punya, sebagai cowok lu punya apa ya, value lu tuh jauh lebih tinggi gitu loh, ketimbang lu zaman SMA dan kuliah. Namanya cowok itu dia sering bertambahnya umur. Dia akan tambah wise, tambah keren, tambah asetnya mungkin tambah banyak, kalau dengan catatan cowok tersebut ngejaga diri, ngejaga badan, dan ngejaga reputasi, dan ngejaga nama baik. Istilahnya, gak usah aneh-aneh deh, jangan korupsi, jangan nipu orang, jangan yang seperti yang influencer di YouTube yang wah murah banget, don't do that. Value akan naik, biarpun setapak demi setapak. Gitu. Dan sebenarnya sih, lo tambah tua, sebenarnya pilihan lo, kalau lo masih tetap single ya, bahkan even after your 40s, pilihan lo tambah banyak sebenarnya. Mau lo mau nge-guide cewek yang seumuran, it's possible. Mau nge-guide cewek yang di bawah lo, misalnya masih kuliah atau mungkin baru SMA, it's possible juga. But the question is, gimana lo nge-expose diri lo ke cewek-cewek seperti itu? Oh ya, dan perlu hati-hati. Pas umur lo udah di atas 30, ini yang perlu lo sadarin ya sebagai cowok. Cewek yang udah di atas 28 tahun, mereka tuh udah mulai panik gitu. Oh my god, cewek yang di atas 28 tahun dan masih single ya, mereka tuh mulai panik. Mereka mikir, oh my god, gue udah 10 tahun, masih belum ada cowok, gue belum ada pacar, gimana, what am I gonna do? Nah, tendensinya tuh seperti ini, kalau lo ngedate sama cewek yang di atas 28 tahun, begitu lo pacarin, mereka tuh akan cepet-cepet nge-lock lo gitu, biar lo cepet tunangan, cepet nikahin dia. Tendensinya seperti itu.
they want to lock you and cepet-cepet nikahin. Sepengalaman gue pacaran sama cewek di atas 30 tahun seperti itu. Gue ketemu satu cewek di kayak semacam speed dating ya. Gue pikir udahlah, paling gue lihat ambil sih, saya mau lihat gue pacarin dia berapa bulan, kalau nggak cocok putus. Ternyata oh my god, gue kenal sama dia Agustus awal, Agustus akhir gue jadian. Bulan Desember, which is 4 bulan, baru 4 bulan nih gue pacaran. Itu cewek ngajak, nanya keseriusan gue. Ngajak gue tunangan di bulan depannya. Oh my god. Speechless gue. Karena ya udahlah, gue pikir, oh my god, gue baru kenal lo 4 bulan juga, dia cara speed dating, gue kenal lo belum lama gitu, lo ajak gue serius, minta cepet-cepet, oh my god, sorry, no, that's a big no for me. Ya akhirnya ya udah, gue daripada buang-buang waktu dia, ya gue udahin, that's relationship. Pernah juga ada kejadian lagi sama di atas umur 30 juga, 30 something gitu. Tiba-tiba ada mantan pacar gue zaman kuliah, dia mutusin gue. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan. Terus tahu-tahu ngajak ketemuan. Terus pas ketemuan, pas di tempatnya kita janjian ketemu ya waktu itu di suatu mall Jakarta, dia langsung nembak gue, ngajak gue nikah. Kalau bisa tahun itu juga. Oh my god, mbak, sarap lu. Kita udah gak berhubungan sampai 11 tahun, 12 tahun. Ngajak ketemuan, setelah lo ngajak nikah. Are you out of your mind? Kita udah sekian tahun lo gak pernah ketemu sama gue. Mau pacaran lagi sama gue aja, lo kudu PDKT dari awal. Ini ngajak nikah. Oh my god. Nah, gini nih. Untuk hal-hal kayak gini nih, lo mesti jaga-jaga. Lo tambah value lo tinggi gitu loh. Jangan mau lo di snatch sama gitu aja sama cewek yang baru lo kenal, tapi takutnya sih ujung-ujungnya ke depannya lo tuh ngalamin yang namanya buyer's remorse. Buyer's remorse itu ya ini kayak lo beli barang gitu kan, baju atau suatu barang lah ya di mall gitu. Misalnya ya baju gitu. Pas di iklan di majalah kita, wih bagus banget nih bahan gitu. I want this t-shirt. Sebelum lo beli bayangannya udah bagus-bagus banget, tapi begitu udah beli, gini sih harganya mahal, jelek gini. Ini nanti jangan sampai lo ngebeli, sumpah lo seperti ngebeli mobil Avanza bekas, udah bekas dipakai punya dari cowok A, B, C, D, E, F, mungkin udah bekas 16 pemilik. Dan lo pemilik ke-17. Dan ironisnya lo bayar mobil Avanza tersebut seharga Ferrari. Dengan mahar seharga Ferrari. Oke, jangan jadi cowok bodoh yang kayak gitu. Oke? Oh ya, tadi gue nggak ngomongin mobil ya, gue ngomongin yang lain. Oke guys, mungkin moralnya seperti itu. Gambaran kalau bedanya lo ngedate zaman kuliah dan zaman kuliah, sekolah, dan kerja gitu. Mungkin moralnya seperti itu. Oke guys, stay cool, be healthy, and keep good looking.